Menyikapi pandemi, kader Demokrat ini sebut buzzer bangsa dan pemimpin boneka. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Sudah tak terhitung banyaknya kader Partai Demokrat yang menunjukkan sikap yang tidak elok pada pemerintah saat sedang berusaha bekerja keras mengatasi pandemi yang kian menggila. Dari Ketua Umum AHY sampai kemudian diikuti para kadernya seolah menari-nari di atas pandemi, mereka mungkin berpikir pandemi ini bisa dijadikan ajang untuk menaikkan elektabilitas partai. Tapi kalau menurut saya tidak bisa, justru akan menjadi bumerang senjata yang mereka lempar akan kembali. Pandemi ini dialami oleh seluruh negara di dunia, bukan hanya Indonesia. Jika Demokrat menyerang di sisi penanganan juga tidak bisa, sebab negara lain juga banyak yang tak berdaya oleh musuh yang tak terlihat ini. Jadi menurut saya langkah goblok Pindungu jika menggunakan pandemi sebagai ajang mencari suara. Rakyat sudah jenuh oleh suara kader-kader brengsek yang sukanya bacot saja. Sekarang yang dibutuhkan rakyat adalah uluran tangan secara real. Mereka lapar perut, bukan malah diajak nuntut apa maunya kader partai yang punya sikap macam kentut. Seperti kita dapat baca contohnya sebagai berikut. Politisi Partai Demokrat, Ricky Kurniawan tampak emosi lantaran setiap harinya ia mendengar kabar duka akibat pandemi COVID-19 ini. Karena itu, ia pun kemudian menyalahkan hal ini kepada pemimpin boneka yang ia sebut disanjung-sanjung oleh para buzzer. Setiap hari mendengar berita duka, cuitnya dalam akun Twitternya seperti dilihat Rabu 14 Juli 2021. Lanjutnya, ia menceritakan soal kondisi adiknya yang saat ini tengah menyusui. Ia mengabarkan bahwa sang adik saat ini tengah terpapar COVID-19 bersama anaknya. Semua ini karena kegagalan pemimpin boneka yang disanjung buzzer-buzzer bangsa, cetusnya. Sejujurnya saya tidak paham bagaimana bisa seorang kader Demokrat ini dengan entengnya ngomong buzzer bangsa. Apakah dia tidak pernah ikut pendidikan politik? Terlihat buruk sekali adab dan akhlaknya. Seolah yang alami kesedihan itu hanya dirinya saja. Padahal kita sebagai rakyat jelata juga alami hal yang sama, tapi untungnya masih berpikiran waras dan tidak mudah mengkambing hitamkan pihak lain. Menyalahkan mirip anak kecil yang merengek di sembarang tempat. Dia tuduh buzzer bangsa, pemimpin boneka, maka jangan salahkan masyarakat jika ada balasan yang setimpal tiap ucapan yang terlontar. Hal tersebut ia katakan juga sekaligus merespon cuitan rekan sejawat yang juga anak buah Ketua Umum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Rahlan Nasidik. Sebelumnya, Rahlan mengabarkan sebuah berita duka atas meninggalnya istri dari kawan lamanya. Pagi ini kabar duka membuat mata kami basah. Istri seorang kawan lama keluarga wafat karena COVID dalam keadaan hamil tua, cetusnya. Ia sendiri terpapar, tapi dengan tabah mengurus sendiri pemakaman istrinya tercinta. Hati dan pikiran kami bersamanya dalam keadaan sulit dan kehilangan ini, tambahnya. Namun, ia sayangnya cuitan Ricky telah menghapus komentar balasannya kepada Rahlan Nasidik tersebut. Untuk saat tak mudah bagi kita untuk tidak emosi. Gelombang pandemi sedang tinggi, sejak awal pemerintah sudah wanti-wanti dan membuat himbauan. Jangan mudik tapi ngeyel, jangan liburan tapi ngeyel, jangan buat event dulu tapi ngeyel. Intinya kita bangsa dan rakyat ngeyel. Dan ketika semua ini terjadi tinggal salahkan pemimpin tertinggi negara. Seperti kader Partai Demokrat Ricky Kurniawan ini. Pertanyaannya saya sederhana saja, banyak proyek SBY yang mangkrak dan diteruskan Jokowi yang ia sebut pemimpin boneka. Seandainya pandemi ini di era SBY, kira-kira apa yang terjadi? Ricky Kurniawan ini seolah paling sedih sendiri sehingga dia merasa boleh punya hak istimewa untuk emosi. Kader lucu dan dungu ini tak mampu melihat secara lebih luas lagi persoalan bangsa. Pikirannya sangat sempit sekali. Saya tidak habis pikir mengapa banyak kader dengan kualitas semacam ini.
Seharusnya dengan apa yang dia alami bisa buat kampanye yang positif. Dia bakal jadi pribadi yang kreatif dan inovatif, bukan malah marah-marah secara bodoh. Jika dia bisa kampanyekan berdasarkan pengalaman yang dia alami agar masyarakat mematuhi himbauan pemerintah atau mau bagi-bagi masker gratis ke rakyat, tentu jauh lebih smart. Dan namanya pun tercatat sebagai kader Demokrat yang hebat. Tapi telat kalimat bejat aura laknat yang dia ucap. Tinggal tunggu saja di gulung ombak. Demikian, salam. Audio Jungle. Blak-blakan, Luhut sebut ada yang tak suka Indonesia jadi negara maju. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Beberapa hari yang lalu, Opung Luhut sempat membuat gempar media dengan menyebut pihak yang tak ingin Indonesia bangkit. Apalagi di periode Jokowi telah banyak kemajuan yang dicapai bangsa ini. Mulai dari pembangunan infrastruktur merata, BBM satu harga, pengambil alihan Freeport dan Vale hingga pengolahan nikel dan sawit secara mandiri. Mereka yang muak oleh pemerintah Jokowi pasti sedang menanti kapan negara ini diterpa isu negatif hingga mudah dijatuhkan. Dan saat itulah keyakinan menjadi negara maju cuma mimpi. Mereka yang berputus asa karena HTI, FPI dibubarkan dan gagal ditunggangi, kini juga harus terpukul karena suatu aktivis dan akademis terasa ompong. Ini semua karena rakyat mayoritas bersatu di belakang Jokowi. Meski harus dikatai buzzer atau cebong, kita tetap pantang mundur menyuarakan kebenaran. Akibatnya, frustasi mereka menumpuk hingga menjadikan panggung corona untuk menimpahkan kekesalan pada pemerintah. Ironisnya, oposisi dari dalam ini diduga bersekutu dengan pihak dari luar yang tak ingin Indonesia maju. Mungkin juga tak ingin Indonesia keluar dari corona. Sebelumnya dilansir Merdeka.com, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa Indonesia bisa menjadi negara maju karena banyaknya potensi yang dimiliki. Hal ini disampaikan dalam podcast bersama Deddy Corbuzier. Awalnya, Deddy menyinggung mengapa Indonesia tidak mencontoh Singapura dalam mengelola bisnis hingga menangani COVID-19. Namun kata Luhut, saat ini ada negara maju yang tak ingin Indonesia jadi negara maju juga. Meski tidak menjelaskan lebih lanjut alasannya, Luhut menegaskan kalau sebenarnya negara-negara maju tidak mau negara berkembang menjadi maju. Semuanya harus dicapai dengan usaha sendiri. Negara maju itu tidak mau negara berkembang itu jadi maju. Jadi kalau bukan dari kita sendiri membuat negara jadi maju, ya nggak akan jalan. Orang suruh hajar kita terus, kata Luhut, seperti ditulis Rabu 7 Juli. Saya ulangi, negara maju tidak rela negara berkembang itu jadi negara maju. Karena saya mengalami bagaimana mereka mempersulit kita supaya kita tidak maju. Itu fakta, kata Luhut. Luhut menegaskan Indonesia tidak bisa disamakan begitu saja dengan Singapura karena perbedaan jumlah penduduk hingga luas geografis. Ngurus 6 juta orang dengan 270 juta orang, ngurus satu pulau dengan 17.000 pulau, ngurus banyak yang kungfunya aneh-aneh, nggak samalah, beda, ujar Luhut. Meski berbeda, Luhut mengatakan Indonesia juga belajar dan mengadopsi penanganan yang sesuai dari Singapura. Lantas, dirinya menyebut Indonesia juga bisa saja maju seperti Singapura. Indonesia punya banyak potensi dan sumber daya manusia yang intelek untuk mendukung hal tersebut. Dulu zaman Orba atau Orde Baru, kita sebetulnya bisa. Tapi, kelamaan saja Orde Barunya, kata Luhut. Perkataan Luhut ini menarik untuk direnungkan karena dia mengetahui potensi yang dimiliki Jokowi. Memang harus kita akui di balik korupsi gila-gilaan era Soeharto, ada kesuksesan swasembada pangan yang ditorehkan. Sama dengan Jokowi yang ketika di backlist sawitnya oleh Eropa,
seketika menyulap sawit jadi bahan bakar dan mengilah nikel untuk baterai kendaraan listrik. Kualitas ini tidak dimiliki presiden lain selain Soeharto dan Jokowi. Kita harus akui itu. Beda dengan SBY kalau ditekan, mungkin tambah melempem, panik dan amburadul. Yang harus kita lakukan saat ini adalah percaya penuh pada pemerintahan Jokowi. Meski terkadang beberapa kebijakannya tak konsisten atau blunder, kita juga patut curiga kalau ada orang di lingkarannya yang tak ingin negara ini keluar sebagai pemenang dan bangkit dari pandemi. Makanya seperti beberapa artikel yang sering saya tulis, jadikan pandemi ini sebagai ajang pengembangan diri ketimbang mengeluh soal PPKM, penanganan corona dan sebagainya. Kita asah kemampuan kita di bidang IT kalau perlu mempelajari bisnis startup. Contohlah Cina yang saat ini surplus banyak setelah tertekan dan minus. Ini karena sudah banyak ratusan startup unicorn yang menopang perekonomian, bandingkan dengan Indonesia yang baru ada 5 unicorn. Semoga upaya doa bersama serentak hari ini dengan tema Pray from Home menjadi pembuka pintu keberkahan agar Indonesia segera keluar dari pandemi. Mari serentak kita sama-sama bersuara mendukung kebenaran, mensosialisasikan vaksinasi dan saling menyemangati untuk pemulihan kesehatan dan ekonomi. Bersama kita wujudkan negara Indonesia yang lebih baik. Begitulah kura-kura.